Terima kasih sudah kembali bersama kami. Kami masih berbincang mengenai teroris, apakah menyasar objek strategis. Kami akan lanjutkan dialog kita, pemirsa. Saya ke Pak Wawan. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai kemampuan teknologi, kemampuan finansial dari sel-sel teroris yang ada di Indonesia, apakah mereka punya resource yang cukup misalnya untuk beralih menyasar kepada objek-objek vital dan strategis simbol-simbol negara di Indonesia? Untuk saat ini memang keuangan mereka kurang, ya. Karena di samping donasi itu tidak sebesar waktu bom Bali 1, bom Marriott, bom Bali 2, bom Kuningan. Keengganan orang untuk masuk, di samping mereka juga transfer ini terlacak oleh PPATK, maka kemudian trust untuk menyampaikan uang itu apa betul digunakan untuk itu hilang. Pasca di antara mereka ternyata banyak yang menyeleweng. Artinya tidak sesuai peruntukan gitu. Jadi nggak melulu rekrutmen mereka berhasil. Iya betul. Kadang mereka ingin memberikan sesuatu ini bukan untuk itu, tapi digunakan untuk itu. Nah ini orang lantas pada mundur. Meskipun waktu itu ada yang jumlahnya besar sampai ratusan juta. Tapi untuk yang pelaku bom-bom sekarang ini, mereka kebanyakan habis untuk pelarian, habis untuk sewa tempat, untuk akomodasi, untuk komunikasi, dan logistik harian. Sehingga akhirnya bomnya pun kecil-kecil. Jadi kalau kita bicara tadi ada merencanakan meledakkan waduk Jatiluhur seperti itu, mungkin atau tidak? Kalau itu perlu ditris siapa donaturnya. Kalau misalnya donaturnya besar, ya. Tapi kalau kecil-kecil kayak yang sudah-sudah, maka kemungkinannya menjadi kecil untuk mengarah ke situ. Karena tebal sekali itu lapisan beton yang ada di Jatiluhur. Saya waktu berkunjung juga melihat begitu kokohnya waduk ini. Sehingga kalaupun TNT yang dipakai ya tentu dalam jumlah yang besar dan itu perlu pembiayaan yang besar juga. Maka kalau misalnya pelaku-pelaku ini melakukan pengamatan dan penggambaran ke sana, nah ini yang dua ini yang nanti akan ditris untuk apa mengungkap rencana-rencana lanjutan. Nah sampai saat ini mereka belum mengaku ke arah situ, tapi mengakunya adalah melakukan penyerangan ke Polsek Bunder. Dan kita melihat bahwa cara-cara yang dipakainya pun masih cara-cara lama. Hanya sekarang yang perlu digarisbawahi adalah mereka tetap berupaya menciptakan rasa aksi ini supaya menciptakan rasa takut, rasa putus asa, rasa was-was di masyarakat, dan itu cukup berhasil untuk ke arah situ. Adapun pelaku ini kemudian ada yang menyerah, ada yang tidak. Nah, diharapkan ginilah, mereka menyerah baik-baik karena pihak keamanan tentu menjalankan SOP secara benar, tidak lantas menginginkan mereka tewas. Tapi kalau melakukan perlawanan sesudah diberikan peringatan tentu akan diambil tindakan-tindakan yang seperti ini begitu. Baik, Pak Pujo, kalau kita lihat tadi rekrutmennya ini semakin masif, tapi memang ada yang berhasil, ada pun yang tidak berhasil. Dari kepolisian sendiri bagaimana mengantisipasinya? Karena mereka kebanyakan menggunakan channel misalnya melalui internet begitu. Apakah dari itu ada kesiapan dari Polri untuk bisa mengantisipasi rekrutmen ini? Jadi polisi ini kan tumbuh berkembang bersama masyarakat. Jadi kita apapun yang dimiliki masyarakat polisi harus punya. Apapun kemampuan teknologi yang ada di masyarakat polisi harus punya. Jadi karena teroris atau orang-orang kelompok radikal ini kan memakai teknologi juga. Kita juga memakai teknologi yang sama. Dalam arti bahwa polisi tentu saja melakukan antisipasi terhadap berbagai bentuk kegiatan mereka, baik cara berkomunikasi, kemudian cara berkumpul, cara berpikir, kemudian cara melakukan kegiatan, kita berpikir seperti mereka agar kita mampu mengikuti pola pikir mereka dan kegiatan mereka. Begitu. Kalau kita mengikuti pola pikir mereka, sebenarnya apa tujuan utama mereka? Apakah juga mungkin bisa juga diperkirakan kira-kira mungkin apa pola serangan yang akan mereka lakukan ke depannya? Jadi kalau kita melihat mereka ya, kelompok-kelompok dari Bahru Naim, mereka kan berbayat kepada Abu Bakar Baghdadi ya. Kemudian Bahru Naim sebagai pelopornya
Raqqa Suriah. Kemudian mereka si Bahru Naim ini berusaha mengembangkan dirinya, eksistensinya di Indonesia. Karena ini anak muda ya, fighter, ya, berjuang di salah satu kelompok di Syria dan berusaha menunjukkan eksistensinya dengan kelompok-kelompok radikal yang ada di Indonesia. Makanya yang bersangkutan berusaha membuat jaringan yang banyak di Indonesia dan melakukan kegiatan-kegiatan selama ini. Dan itu tentu saja kita antisipasi terus-menerus. Gitu. Oke, kalau misalnya melihat pola atau cara mereka menyerang, saat ini kan mereka hanya melakukan penyerangan secara mungkin sporadis. Apakah kedepannya mereka akan punya pola-pola tertentu yang bisa terjadi? Yang kita khawatirkan terus terang bukan masalah saat ini ya. Jadi jika masalah di Suriah selesai, ini returnee mereka ini yang kita khawatirkan, yang tidak tewas di Suriah maupun di Irak kan mereka bisa pulang ke Indonesia. Itu dulu kejadian saat Afghanistan ya, perang Afghanistan. Sebagian mantan-mantan Afghanistan itu yang balik inilah yang menjadi pelopor daripada kelompok-kelompok radikal di Indonesia. Ini returnee yang banyak itu yang kita berkira mungkin antara 800-700 ini, nanti berapa yang setelah kita hitung-hitung yang balik ini yang kita harus waspadai gitu Mbak. Baik, Pak Wawan, sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia ini kira-kira kalau kita membaca pola pikir mereka tadi, Pak Puji juga mengatakan ini semua otaknya adalah mungkin yang kembali, yang pernah berburu ke Suriah. Pola seperti apa kira-kira yang akan terjadi di Indonesia? Apakah sama dengan yang mereka lakukan di Suriah misalnya, atau mereka punya pola tersendiri di Indonesia atau sasaran-sasaran tersendiri? Ya, kalau yang kembali merefresh apa yang terjadi di Afghanistan dulu, mereka menjadikan Indonesia menjadi Darul Harb ya, daerah tempur. Bukan, padahal kita daerah salam ya, daerah damai. Nah, ini yang dikhawatirkan menjadikan itu. Demikian juga dalam masalah Suriah ini, karena sudah diperintah oleh komandernya yang ada di sana bahwa mereka diharapkan menyerang di negeri masing-masing, ini tentu akan menimbulkan efek psikologis bahwa mereka merasa ada satu komando seperti itu, sehingga khususnya yang kombatan ini bisa melakukan langkah itu. Nah, untuk yang lain seperti yang bagian logistik, kemudian ada juga yang bagian kesehatan atau juga kurir, atau mereka ke sana hanya ikut-ikut keluarganya, kemungkinannya itu masih gradasinya lebih rendah. Tapi khusus kombatan, ini perlu terapi psikologi yang lebih mendalam, dan itu perlu penanganan khusus, termasuk upaya-upaya pendekatan, dan bahkan diantaranya ada yang ditahan. Nah, ini untuk preventif, artinya langkah-langkah supaya cegah dini tadi, supaya ini bisa dilakukan. Efek pertempuran pasti akan membawa trauma panjang. Tentara Amerika di Irak saja itu juga banyak yang disersi, banyak yang cerai. Ya, catatan saya 56.000 itu yang cerai itu. Yang disersi itu 3.000 lebih yang catatan saya. Ini menunjukkan bahwa pertempuran yang panjang, terus Suriah ini panjang, itu akan membawa dampak perilaku di tempat yang baru. Apalagi ini ditempa oleh suasana ideologis, di mana dia memang siap untuk mati. Berbeda dengan di tempat-tempat yang bukan seperti ini, artinya bukan medan jihad, makanya perang untuk persoalan yang lain. Karena Indonesia kan mungkin berbeda dengan Suriah. Lalu kemudian apa target, misalnya kelompok kita bicara Bahru Naim, dan kelompoknya apa target utamanya di Indonesia? Sekarang memang seperti tadi Pak Pujo katakan, target utama aparat keamanan. Dalam ini Polri, karena memang Polri itu paling depan untuk tugas-tugas Kamtibmas. Jadi ini menjadi sasaran. Kalau dulu orang asing ya, tapi orang asing kan lantas ketika diserang asing banyak orang-orang kita yang meninggal. Akhirnya dia dikecam. Setelah dikecam, akhirnya mengubah pola serangan terhadap aparat keamanan. Aparat keamanan pun tadinya yang diuber ya Densus, tapi Densus kan tertutup, tidak terbuka. Akhirnya yang dikena ya anak-anak Polantas ya, polisi lalu lintas yang di jalanan, yang notabene banyak yang tidak bersenjata. Tapi sekarang sudah diupayakan dengan pengamanan yang mengatur lalu lintas terpengatur, tapi
dilindungi oleh teman-temannya yang lain dengan menggunakan senjata lengkap. Ini adalah upaya-upaya preventif. Modus yang terjadi, andai kata mereka balik ke sini dan tidak dilakukan upaya pendekatan, akan cari waktu dan time yang tepat untuk menyerang. Pasti itu, karena ini sudah perintah. Menyerang secara bersamaan atau sporadis? Sporadis. Sporadis, Ya. dengan tujuan utama aparat keamanan. Ya. Oke, baik, kami akan kembali setelah jeda ini. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami.